Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Smart student, selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 11. Ingat ya, kesuksesan itu sangat bergantung pada usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan kalian hadapi di kelas 11. Bapak berpesan, jangan lupa kalian harus berdoa setiap melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Sebelum membahas tentang hak asasi manusia, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang hak asasi manusia. A. Yang pertama, konsep hak asasi dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna asasi manusia. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti, melakukan negara akan mengenakan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Dapatkah kalian menangkap makna ketiga fakta tersebut di atas? Jika kalian menyimaknya dengan seksama, dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hak hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya manusia. Menurut Jan Matterson, beliau adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam hak asasi manusia terkandung dua makna. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia. Yang kedua,
Hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. 1. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua haknya, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Yang kedua, makna kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Selain hak asasi manusia, manusia juga memiliki kewajiban asasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang seperangkat kewajiban yang apabila dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Keduanya memiliki hubungan hubungan kaualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Baik, sekarang anak-anak bisa mengerjakan tugas 1.1. Tugas mandiri ya, yaitu tugas mandiri 1.1. Yang pertama, carilah definisi hak asasi manusia dan hak dan kewajiban asasi manusia beberapa pendapat pakar. Kalian dapat menemukannya dari buku sumber lain atau media online. Tulislah hasil temuan kalian dalam tabel. Yang kedua, setelah kalian berhasil menemukan pendapat para pakar tentang definisi hak dan kewajiban asasi manusia, analisislah persamaan dan perbedaan definisi tersebut. Mari kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, selain hak asasi manusia, manusia memiliki kewajiban asasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat pada diri kita semua dan kita bisa
melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara tentang hak asasi manusia. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Keep spirit. Salam PKN. Dadah.